perkembangan acara diskusi kita ini semakin hari semakin bertumbuh demikian. Nah, jadi hari ini kita akan ada 3 pembicara. Ada Pak Elpran Surbakti, kemudian ada Bang Karya Jaya Ginting, dan tentunya ada Pak Rudolf Wiryawan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang. Di sini juga tadi saya lihat ada Pak Kadis Pariwisata Tanah Karo, Bang Munarta Ginting, yang beberapa waktu lalu kita juga sudah beraudiensi meminta nasihat dalam pelaksanaan acara kita pada tanggal 29 Oktober yang akan datang, yaitu Festival Kopi Karo di Jumaraja. Nah, jadi ya, Bujur, Bang, selamat bergabung. Jadi ya, kedengaran Pak. Mainkan saja langsung. Jadi selamat malam untuk tadi, mohon maaf cerita bagaimana raja. Bisa dimonitor, Gus? Kedengaran Pak. Memang tidak terlalu jelas, tapi ya bisa ditangkap lah. Cara kita yang kedua ada abang saya, Bang Karya Ginting. Sudah bergabung, Bang? Halo, Bang Karya. Masih mute. Bang Karya masih mute. Bang Karya belum bisa, sudah bergabung sebenarnya, tetapi masih mute. Kita lanjut aja langsung ke Pak Rudolf ya. Jadi terima kasih Pak Rudolf kembali bergabung di biografi Pak Rudolf, di mana beliau adalah seorang researcher juga, dan institusi beliau adalah Adelaide Business School di Australia, dan pengalaman IT beliau juga sudah luar biasa sekali. Perusahaan-perusahaan IT dunia seperti IBM dan sebagainya, beliau sudah berkecimpung di sana selama lebih dari 20 tahun gitu ya. Dan beliau juga adalah presiden untuk diaspora yang ada di Australia, dan beliau sangat concern sekali akan perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang bisa diterapkan untuk perkembangan desa di seluruh Indonesia. Jadi kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Untuk Pak Rudolf, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Tolong saya masih belum Apakah sudah bisa dilihat share screen-nya? Ya, saya sudah tampil, Bang. Boleh saya share sendiri atau gampang? Sebentar Pak ya, saya jadikan host. Pak Rudolf sudah jadi co-host, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana screen saya sudah terlihat? Jadi screen ada tulisan Kopi Karo dan Eco Village. Betul Pak. Oke. Ini ada suara getaran dari mana ya? Kelihatannya cukup mengganggu ya. Oke, terima kasih. Oh, mulai lagi. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini kami akan membahas mengenai Kopi Karo, Eco Village dan Eco Village, peluang dan tantangan. Sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa
kami juga sedang mempersiapkan atau menyatukan desa, UMKM, dan diaspora sebagai dari hulu ke hilir. Jadi jangan sampai produk-produk desa yang sudah dibuat, apakah itu kopi, apakah itu karya-karya desa, itu bisa supaya bisa diekspos sampai ke luar negeri melalui diaspora. Kualitas dan model yang diperlukan melalui UMKM, dan bersama UMKM kita menjaga produk kualitas kita dan juga apa yang dibutuhkan oleh klien-klien di luar. Karena percuma kita ada produk bagus kalau tidak ada pembeli, atau ada pembeli tapi kita tidak ada produk. Karena itu kami mempersiapkan desa, UMKM, dan diaspora untuk bersatu untuk kita expose Indonesia. Oke, kembali lagi kalau kita bilang Eco Village, inilah key point dari Eco Village. Eco hanya bisa terjadi kalau terjadi kesinambungan antara sosial, ekonomi, dan environment. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke uang atau dana dan kehidupan kita, tapi kita merusak alam. Nah, kita harus jaga ketiga ini harus seimbang. Nah, bagaimana kita menjaganya itu nanti diuraikan di slide selanjutnya. Nah, inilah why kita, mengapa kita berbuat ini, karena kita ingin membuat harmoni antara ketiga komponen ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita di Eco Village dari Sabang sampai Merauke, ya kita tuh selalu di tiap desa, kita selalu fokus pada desa, dan setiap desa itu ada 3 besar atau 3 aset yang harus kita sadari di Indonesia. Aset itu adalah tourism. Kenapa tourism? Karena di Indonesia, dimanapun kita berdiri, itu 360 derajat kita putar, itu indah sekali. Gunung, sawah, sungai, dan sebagainya. Itu adalah potensial tourism. Juga tentu ada hasil karya dari desa itu. Apakah itu berupa kesenian, budaya, atau apa, itu semua sangat berharga. Jadi juga merupakan aset dari desa. Dan tentunya yang ketiga adalah hasil bumi. Pengertian hasil bumi di sini adalah apa saja. Kebetulan di Karo kita fokus ke kopi, tapi tentunya kita tidak perlu atau tidak harus hanya kopi. Tujuan dari Eco Village, apapun itu, 3 komponen ini harus bisa hidup. Nah, di sinilah yang kita harus jaga, jangan sampai kita fokus hanya pada satu. Karena kopi merupakan sesuatu yang luar biasa, kita hanya fokus ke kopi, begitu ada apa-apa, kita sengsara. Jadi di sini ada kata-kata, janganlah menaruh telur kita di satu basket. Nah, supaya kita investment tuh dipisah-pisah gitu, supaya begitu ada kejadian di salah satu komoditas, yang lain bisa diteruskan. Nah, caranya bagaimana? Di tiap desa itu kita selalu mulai dengan local wisdom atau pengetahuan lokal ya, kearifan lokal, yang mana bekerja sama dengan universitas untuk diriset. Jadi apa yang sebetulnya baik untuk diekspos untuk desa dan untuk seluruh negara Indonesia ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu ketentuan atau riset yang sudah didapat, polisi tertentu, itu kita masukkan ke dalam yang kita sebut buku besar pencatat. Dengan kata lain, semua dokumen, semua produk itu atau semua aset itu direkod di level ini. Di maintenance yang disebut blockchain. Blockchain adalah buku besar, di mana data yang sudah direkod ini tidak akan bisa dimanipulasi, di-delete, atau diganggu. Jadi begitu sekali tertulis, itu akan tertulis seumur hidup.
Nah, cara transaksinya bagaimana? Yaitu level ini, itu ada yang disebut smart contract. Jadi ada satu program yang menerjemah apa yang didefine atau didefinisikan oleh setiap desa atau desa-desa tertentu. Perumusan itu dimasukkan sebagai program. Jadi yang nanti mengatur itu adalah program, bukan manusia lagi. Jadi tidak akan ada bias. Konsep ini bisa dibayangkan seperti kita kalau ke otomatik mesin otomatik ya, beli misalnya Coca-Cola. Artinya kita masukkan misalnya $2, keluar Coca-Cola yang 1 liter misalnya. Jadi program itu otomatis sudah di dalam mesin itu. Jadi kita nggak perlu argue, kita nggak perlu pusing. Begitu kita masukkan $1, keluar Coca-Cola 1 liter misalnya. Nah, di atas ini ada penjagaan melalui artificial intelligence dan deep learning supaya kalau ada usaha-usaha mulai menipu atau yang tidak sesuai dengan definisi, ini AI akan otomatis tahu dan akan melapor. Jadi bukan manusia lagi, tapi mesin, karena kita nggak sanggup kalau diganggu oleh ribuan orang di luar, karena ini ingat ditaruh di internet, di mana semua orang bisa akses. Dan kalau kita diganggu, kita tidak bisa, manusia itu tidak akan sanggup untuk memperhatikan, tapi AI deep learning itu akan selalu alert gitu. Begitu ada apa yang tidak sesuai, dia akan report. Nah, di atas AI ini, barulah kita bangun organisasi, apakah organisasi bisnis atau apapun yang sesuai dengan didefinisikan oleh konsep-konsep di bawah ini. Nah, konsep ini kita sebut steward ownership. Ini adalah satu bisnis konsep yang sama kira-kira dengan koperasi. Ya. Kira-kira kayak gitu konsepnya. Nah, untuk bisa menyadari apakah kita di satu desa itu sudah seirama dengan ketiga komponen ini, atau yang disebut triple bottom line, itu adalah caranya adalah orang-orang desa, masyarakat desa atau warga desa itu perlu menceritakan atau curhat cerita tentang kehidupannya. Jadi kami mempersiapkan satu program di mana masyarakat desa atau warga desa bisa hanya menggunakan kata-kata untuk curhat ataupun ditulis. Dan dia membuat satu cerita. Nah, cerita ini mungkin juga karena bisa dibaca oleh yang lain, mungkin juga diikuti oleh yang lain gitu. Ada follower, dan dia juga bisa following grup orang lain. Karena cerita-ceritanya seirama dengan apa yang dia pikirkan. Nah, juga mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, informasi ini lah yang nanti dianalisa oleh artificial intelligence untuk membentuk bar chart kayak seperti ini. Bar chart ini menentukan apakah di desa itu penuh dengan konsep ego, jadi masing-masing hanya memikirkan diri sendiri, atau sudah bekerja sama, semua saling isi-mengisi, bergotong royong untuk membangun desanya. Atau masih dalam proses peralihan, itu perlahan mengarah ke sini. Nah, itu nanti dari hasil dari artificial intelligence program ini akan membentuk satu yang disebut barometer, yang disebut well-being barometer atau barometer kesejahteraan di desa itu. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat apa yang harus kita action supaya desa ini bisa sejahtera mengarah ke regenerating living. Nah, ini adalah caranya, how. Tadi itu why-nya, sekarang tuh how-nya. Nah, di dalam hidup kita harus selalu menjaga, jangan kita memproduksi sampah kalau bisa, kayak plastik. Plastik kan kalau sudah dibuat dari minyak, plastik ini setelah dipakai itu tidak hilang. Akhirnya ke laut, dimakan ikan, dimakan oleh orang, masuk ke tubuh manusia lagi. Nah, ini kita sebut dari raw material, ada production kita pakai,
dan tidak bisa di-recycle. Inilah yang membuat samudera kita penuh dengan plastik pada saat ini. Ini kita sebut linear ekonomi. Dan ini tuh tidak baik. Kita kalau bisa mengarah ke yang disebut circular economy yang tidak membentuk sampah. Nah, caranya bagaimana? Kalau plastik itu dibuat dari singkong atau ubi kayu, maka plastik-plastik yang sudah dipakai itu kalau dibuang di tanah itu malah menjadi pupuk. Bisa menumbuhkan singkong baru atau ubi kayu baru, atau juga sayur dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut lingkaran tertutup yang tidak mengeluarkan limbah. Ya. Nah, ini yang kita harus selalu usahakan mengarah ke ini. Nah, dengan konsep ini, circular economy, nah kita mulai proses. Prosesnya bagaimana? Kita selalu mulai dari kearifan lokal. Jadi jangan kita rubah, karena kearifan lokal itu dibentuk beribu-ribu tahun. Tidak mudah untuk membentuk itu. Nah, dari kearifan lokal itu, kita coba cari bagaimana caranya supaya kita bisa membuat desa itu sejahtera. Nah, di sini kita melihat bahwa dari konsep ini kita bisa mengarah ke satu konsep yang disebut konsep filosofi, yang nanti saya cerita lebih detail. Dari filosofi ini kita mengarah ke arah di mana kita menghilangkan ego kita perlahan-lahan supaya terjadi eko. Karena rumus yang kita bisa lihat di sini, makin besar ego kita, makin kecil ego kita. Jadi satu dibagi yang makin besar, tentu hasilnya makin kecil. Jadi untuk supaya ego kita menjadi besar, ego kita harus diperkecil. Nah, dari sinilah yang nanti mengefek triple bottom line ini, yaitu efek ke sosial, ke ekonomi, dan environment, di mana kembali lagi ini mempengaruhi manusia di desa itu, yang nanti dianalisa oleh program artificial intelligence untuk membentuk TBL barometer atau triple bottom line barometer. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebagai individu, kita sebagai individu di sini itu sebetulnya tidak, kalau dari kuantum sekarang terbukti bahwa semua benda yang ada di dunia yang kita sadar dari atom dan elektron, itu sebetulnya atom itu bisa dipecah menjadi quarks. Ya, 5 ini quarks. Nah, quarks itu bisa juga dipecah menjadi string. Tapi elektron kalau dipecah itu hanya string. Jadi kalau elektron jadi string, sedangkan atom harus dirubah ke quark dulu, baru jadi string. Tapi sebetulnya apapun bendanya, apakah manusia, diamond, sayur, binatang, apapun, itu sebetulnya manifestasi dari getaran. Nah, getaran itulah yang membuat kita terhubung di antara kita satu sama lain. Jadi jangan kita yakin bahwa kalau kita sendiri itu kita nggak ada hubungan dengan orang lain. Selalu akan terjadi hubungan ini. Dan hubungan ini bisa dipecah kembali ke individual, di mana akhirnya getaran terjadi hubungan. Dan inilah yang membuat kita, yang di Afrika Selatan ada kata-kata I am because we are. Karena kamu saya terjadi. Karena kamu kita terjadi. Jadi saya tidak bisa hidup sendiri, saya tidak bisa terjadi sendiri. Saya hanya bisa terjadi kalau ulah dari orang lain. Begitu kita sadar konsep ini, maka kita tahu bahwa hidup kita tuh sebetulnya getaran. Kita manifestasi dari getaran. Getaran ini ada yang amplitudonya tinggi, seperti ini, atau rendah, atau makin rendah. Nah, caranya bagaimana? Bila kita tegang, hektik, itu amplitudo kita akan tambah besar, tambah tinggi. Sedangkan kalau kita tenang, itu kita akan lebih kecil gelombang kita. Nah, inilah yang membuat kita ke ego, kalau makin besar ke ego, atau makin kecil ke ego. Nah, disinilah kita bisa aktif dengan ritual, macam-macam ritual yang membuat kita semakin tegang,
atau kita ke arah spiritual. Semakin kita tenang, semakin kita bisa mendengar apa yang diarahkan oleh Yang Maha Esa. Karena getaran-getaran itu hanya bisa kita terima bila kita tenang. Nah, getaran ini itu bisa disadarkan antara paling mudah itu ibu dan anak. Kalau ibu dan anak terpisah, misalnya ibu di Indonesia, anaknya ada di New York misalnya, ada kejadian apa-apa terhadap si anak ini, ibunya akan tahu. Itu karena getaran ini. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat, semua apapun kepercayaan kita, agama kita, itu kita selalu mengarah ke apa Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, disinilah yang kehebatan dari Pancasila kita, sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, karena apapun agamanya, kita titik ininya yang disebut love itu sama. Titik love itu disadari oleh semua orang, juga oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan inilah terbukti oleh air, misalnya di Jepang ada riset yang kalau kita menulis kata love pada air itu dibekukan, kristalnya itu indah. Tapi kalau kita bilang I hate you, ini hasilnya tuh kayak gini. Jadi getaran ini tuh bisa dilihat apakah itu di manusia, di binatang, benda, hal itu sama terjadi. Nah, dari situ maka kita bisa mengarah perlahan-lahan ke arah yang disebut eco atau regenerative living. Jadi business as usual atau semau gue, apapun yang ini kita nggak peduli orang lain, atau kita mulai sadar, kita mulai consider sama orang lain, dan akhirnya pelan-pelan kita bisa bekerja sama untuk membangun bersama. Nah, disinilah yang bisa kita lihat titik tengah ini. Kalau kita bayangkan lingkaran-lingkaran ini adalah perjalanan kita yang disebut the way. Perjalanan ini titik tengah itu adalah universal force of love atau Yang Maha Esa, atau yang kita sebut Esa. Di lingkaran itu hanya ada satu titik, yaitu titik tengah, yaitu Esa. Dan untuk ke sini kita harus bisa melihat kenyataan, kita harus jujur, dan ada integritas. Kalau kita tidak mengakui kenyataan alam atau apapun, malah kita menipu diri sendiri, kita tidak jujur pada diri sendiri, dan akhirnya kita tidak ada integritas, dan kita tidak akan bisa mengarah ke sini. Jadi tugas manusia ini adalah mengarah ke titik tengah ini. Nah, itulah kenapa kita beragama. Tujuannya supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi untuk menjadi ke arah sini itu tidak mudah. Untuk sadar sampai kita jujur dan integritas tidak mudah. Kebetulan teknologi yang disebut blockchain itu bisa membawa kita secara otomatis ke titik ini melalui teknologi. Dan itulah kenapa kita menggunakan blockchain. Nah, tinggal cara lain adalah melalui Eco Village yang kita bicara hari ini, yang saya sebut Eco Village Pathway, mengarah bagaimana arahnya dari sini kita mengarah titik tengah. Nah, kalau kita lihat perbedaannya antara dua manusia ini atau dua keyakinan ataupun dua agama, bila arahnya mengarah ke titik tengah, lihat nggak? Gap-nya tuh semakin lama semakin kecil. Tapi kalau kita diarahkan keluar dari titik tengah, menjauhi Yang Maha Esa, maka gap kita tuh makin besar. Kalau gap kita makin besar, makin mudah kita bertikai. Akhirnya timbullah yang disebut perang dan damai. Tapi kalau kita mengarah ke titik tengah, itu adalah sesuatu yang membuat kita hidup dengan nyaman dan bahagia. Nah, di sini adalah dengan kita lingkaran-lingkaran ini makin orang-orang yang masih di luar lingkaran ini akan belajar dari orang dari lingkaran dalam dan sebagainya. Jadi membuka jalan sebetulnya ke arah sini, membantu jalan. Dan inilah sebetulnya filosofi dari yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan, sila ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, sila keempat, dan akhirnya
dalam dunia ini, dalam lingkaran ini adalah keadilan sosial bagi seluruh umat manusia malah, bukan hanya untuk Indonesia. Jadi konsep ini tidak hanya untuk Indonesia, tapi berlaku untuk dunia. Nah, dari konsep ini kita bisa mengarahkan kalau kita lihat barometer ini, itu kita bisa nanti dipasang di desa-desa. Kita mengukur struktur keadaan desa itu, kesejahteraan desa itu bagaimana. Dan pelan-pelan kita bisa mengarah memenuhi apa yang didefine atau ditentukan oleh SDG dari PBB. Jadi, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, ini ada 17, dan kita bisa memenuhi ini dengan konsep-konsep yang kita ada di sini. Nah, di bawah sini yang kita sebut blockchain sini, kita tahu Undang-Undang 45 ayat 33 paragraf 3 mengatakan semua yang ada di bumi ini itu adalah dikuasai oleh pemerintah, tetapi digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi kalau kita hanya menulis ini, terjadilah korupsi, terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang kita ada. Tapi kalau yang kita ada di register di sini, di blockchain, maka semua yang di register itu akan teratur oleh kontrak ini, smart kontrak ini, yang mana adalah hasil dari setiap desa yang mempunyai polisi riset masing-masing atau kearifan lokal masing-masing yang dirubah menjadi smart contract. Jadi kekayaan bumi Indonesia ini tidak sembarangan bisa diambil oleh siapapun, tapi semua diatur oleh layer ini dan dijaga oleh artificial intelligence yang akhirnya membuat manusia itu sejahtera. Caranya yaitu membuat mikro dan UMKM dan sebagainya. Jadi konsep inilah yang sedang kita arahkan dengan EcoVillage. Nah di sini kalau kita bilang kembali lagi steward ownership yang kuning ini adalah satu konsep yang mana sebetulnya itu memenuhi ayat 33 pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini kan sebetulnya konsep koperasi. Jadi di sini ada dua konsep steward ownership di mana profit itu tidak bisa digunakan untuk urusan lain, tapi untuk urusan yang pada awal dibangun. Dan pemiliknya adalah atau pegawainya adalah pemilik. Jadi steering wheel-nya, jalan usaha itu diatur sendiri, tidak bisa dijual. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengikuti konsep ini adalah perusahaan-perusahaan besar, misalnya Bosch, Zeiss, ini yang Microsoft, Rolex, dan sebagainya. Dan itu mereka bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Dan mudah-mudahan konsep ini kita bisa terapkan di Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kami membuat smart engine, di mana smart engine ini akan berupa portal yang mana bisa diisi informasi berupa web, forum, blog, dan sebagainya, di mana ada yang disebut Eco Team Leader. Jadi di setiap desa nanti akan ada Eco Team Leader yang mengupdate portal khusus untuk desanya. Ya, kayak ini portal yang bisa dilihat khusus untuk desanya. Desa lain melihat portal lain lagi, ya diatur oleh Eco Team Group desa lain. Nah, mereka akan mengassign orang-orang Eco Body yang tahu bagaimana merubah village itu menjadi Eco Village, bekerja sama dengan community leader atau kepala desa dan masyarakat untuk bisa mencapai apa yang diinginkan untuk menjadi Eco Village. Salah satunya misalnya ditanyakan apa yang Anda miliki.
apa yang Anda inginkan atau perlu, apa yang Anda prepare untuk berhenti, misalnya berhenti merokok, berhenti berfoya-foya, tapi menambah apa yang berguna bagi masyarakat. Nah, terus apa yang menjadi turning point-nya, jadi arah balik, dan kata lain biasa kita misalnya mengarah ke positif, tahu-tahu karena kita berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat malah menjadi negatif, atau dari hidup kita yang negatif, sering berjudi dan sebagainya, kita give up, kita menghilangkan kebiasaan itu, tiba-tiba hidup kita membaik. Nah, itu kita sebut turning point. Nah, tentu perjalanan kita tidak tidak lancar, selalu lancar, ada bariernya, ada problem, dan problem itu direkod apa yang menjadi problem supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah, di sini pun masyarakat bisa dibantu dengan oleh si Ecobody ini, misalnya lakukan sesuatu yang baik untuk yang kamu senang, ya. Misalnya ada orang, wah Pak, hari saya nggak tahu harus berbuat apa, saya buat hidup ini tuh apa. Nah, coba tulis 5-10 apa yang kamu senang lakukan. Apa aja. Dari 5 atau 10 itu, cari apa yang menguntungkan masyarakat atau baik untuk masyarakat. Karena ada untungnya bagi masyarakat, dari situ tentu bisa terdapat income. Nah, implement hanya satu yang income-nya terbesar. Dan itu diulang sampai kita menjadi expert. Itulah kita keluar dari keadaan yang tidak baik. Jadi dengan demikian pelan-pelan desa ini bisa maju dengan baik. Dan ini sudah kami lakukan di beberapa desa di Indonesia dan juga di Afrika Selatan. Nah, ini di Afrika Selatan kita lakukan hal yang sama, di mana kita di sini kembali lagi blockchain dari curhat, program curhat, Sorry Pathway ini, orang-orang menulis isinya ke program ini dan direkod di blockchain. Kami menggunakan artificial intelligence yang disebut natural language processing untuk merubah struktur yang cerita menjadi yang unstructured, menjadi struktur, dimasukkan ke dalam deep learning. Kalian nggak perlu tahu ini apa, ini semua black box ya, akan menghasilkan misalnya baris kayak gini. Nah, untuk diinterpretasi ini menyatakan desa ini, yaitu desa Venda, itu ada satu orang yang fokus ke dirinya. Tapi ada 43 sudah membaik, dan ada 7 sudah mengarah ke yang sangat positif, membangun desa. Nah, di sini perlu bantuan dari lokal, dari Pemda yang membantu merubah dari konsep ini ke arah biru. Jadi dengan kata lain, mereka sudah sadar, tapi belum bergerak, belum action gitu. Nah, dengan encouragement, dengan bantuan dari pemerintah atau teman-teman untuk bisa merubah ini ke lebih banyak ke sini. Dan inilah tujuannya. Dan ini bisa untuk desa kopi, desa kedelai, desa bambu, desa apapun, konsepnya tetap sama nggak. Nah, di sini ini saya lihat tadi ada Pak Sam. Saya ambil potret Pak Sam karena Pak Sam Ujo ini adalah master angklung di Bandung, teman saya ya, di Bandung, dan beliau bisa menggunakan angklung untuk perdamaian di PBB. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, di mana dengan bermain angklung, manusia itu lebih damai, jadi tidak agresif. Dan tentunya dengan spirit dari Conference Asia Afrika, kita bisa mengapply hal yang sama bukan hanya untuk Indonesia aja, tapi untuk seluruh dunia.
yang mana mudah-mudahan tidak ada lagi perang, tidak perlu lagi perang terjadi. Ya, hanya caranya bagaimana? Yaitu pakai angklung. Senjata kita tuh angklung. Nah, kalau kita mau dagang, mau maju, kita harus ada unik, ada produk unik. Ya, produk kita apa di Indonesia yang unik? Inilah produk kita yang unik. Kita ada Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang dilalui oleh Bean Belt, yaitu ini. Ini kebetulan saya gambar kopi ya. Kita bisa rubah jadi gambar kedelai atau gambar apa. Tujuannya adalah bahwa di Bean Belt ini itu daerah subur karena cuacanya baik, hujan dan sebagainya. Tapi selain Bean Belt, kita juga dilalui oleh yang disebut cincin api, the Ring of Fire. Lihat nggak, Indonesia dipotong oleh Bean Belt sama cincin of fire, the Ring of Fire, di mana ini membuat hasil bumi kita itu rasanya very tasty, rasanya itu sangat nikmat karena mineral. Kita kopi aja atau kedelai atau mangga atau durian yang jenisnya sama ditanam di daerah yang berbeda, itu rasanya akan berbeda walaupun jenisnya sama. Nah, kenapa? Karena mineral yang di titik ini di Sumatera tidak sama dengan mineral yang di Kalimantan misalnya atau di Irian Barat. Walaupun jenisnya misalnya durian montong ditanam di 3 titik, rasanya akan berlainan. Nah, itulah kekayaan kita yang unik, tidak ada di negara lain. Untuk itu, nah saya juga tes, saya nggak hanya cuman bangga dengan kopi Indonesia, tapi saya tes. Dan kita mendapat award ya, gold medal dan bronze medal. Dan ini juga dari Bapak Gubernur waktu itu memberi penghargaan. Dan ini adalah membuktikan bahwa kopi kita tuh luar biasa. Cuman pertanyaannya, kenapa sih kopi kita yang luar biasa ini kok tidak mendunia? Yang kedengar dari Kolombia atau dari malah sekarang terakhir ini dari Vietnam. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya yang akhirnya saya mendapat solusinya. Kenapa kopi kita tidak mendunia walaupun terbaik di dunia? Nah, tentu kalau kita jualan kopi, kopi Indonesia, ini dekorasinya juga harus kita dekorasi Indonesia. Dalam hal ini kita menggunakan bambu. Sebenarnya ini sudah direncana dibangun di kampus di Adelaide. Itu sayangnya 2000 pas acara ini sedang diarahkan terjadi COVID dan kita tidak bisa bergerak banyak. Saya sebagai peneliti di Adelaide, saya sendiri masih di Sydney. Jadi kita selalu melalui Zoom secara remote berkomunikasi. Tapi ini tidak apa-apa. Ini begitu waktunya sampai kita sudah siap. Jangan sampai kalau opportunity ada, kita masih nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi siapkan untuk bila opportunity itu tiba. Nah, jadi kalau kita jual selalu single origin, jangan dicampur. Ini salah satu yang membuat kopi kita gagal dikenal di dunia, karena kopi-kopi itu selalu dicampur. Nah, bayangkan kalau kita makan mangga dicampur di jus, apakah golek, apakah itu harum manis, apapun, kita betul makan mangga, tapi kita tidak merasa rasa mangga yang sebenarnya itu harum manis itu rasanya bagaimana, kita nggak tahu. Golek bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kalau single origin, terasa rasa kopi Jawa itu bagaimana, Bali itu bagaimana, Gayo Mandailing itu bagaimana. Dan ini mengaitkan kita dengan daerah. Jadi begitu kita makan, ada kerinduan ke daerah itu. Nah, itulah yang akan membawa kita ke arah wisata nanti. Jadi kalau kita hanya minum kopi Aceh misalnya di Australia, kita masih belum minum kopi Aceh di Australia. Karena kita minum kopi yang benar, kopi Aceh, kalau kopi itu diracik dengan air di Aceh, itu akan terasa sangat berbeda. Demikian juga daerah-daerah lain. Jadi di Indonesia kalau kita minum kopi seolah-olah kita tuh berjalan-jalan dari satu daerah ke daerah lain. Dan itu yang harus kita ekspos ke dunia. Nah, jadi dengan kita menggunakan blockchain, setiap
proses itu kita register, ini berarti kualitas dari kopi itu sudah tercatat dari awal sampai dari planting sampai ke cup, ya. Dan nanti bisa di-scan. Begitu kita scan kopi ini dan QR code, kita bisa tahu sejarah kopi ini tuh apa. Itulah yang membuat kopi ini terpercaya kualitasnya. Jadi kita tidak perlu lagi sertifikasi, cukup hanya dengan blockchain. Kenapa? Karena sertifikasi satu bisa dibeli, kedua membuat petani kopi kita semakin ditekan, harganya semakin rendah karena harus membayar untuk sertifikasi. Dan ini kalau kita perhatikan kopi itu yang kita minum, kalau mata kita buka mata, maka kita akan melihat bahwa hanya 2% kopi yang kita minum itu yang kita konsum. Sisanya, ampasnya itu 99,8% itu kita dibuang. Kalau kopi ampas itu dipakai untuk grow mushroom atau jamur, maka terjadi makanan di mana bisa juga makanan untuk sisa-sisa yang tidak termakan itu bisa diberikan ke binatang yang di mana binatang itu memproduksi manure, ya, pupuk, di mana pupuk itu menghasilkan biogas, ya. Dan itulah yang membuat dari kopi yang kita minum menjadi makanan, menjadi energi, dan juga kerjaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ide ini tuh ide dari Gunther Pauli. Ya, itu dia arsitek dari blue economy. Jadi green economy itu tidak cukup. Harus blue economy. Kenapa? Semua itu diukur di laut. Kalau laut kita, misalnya tempat kita hijau, tapi karena racun dan sebagainya masuk ke sungai, masuk ke laut, laut kita tidak biru. Jadi walaupun daerah kita hijau, laut kita tidak biru, itu tidak baik. Jadi Gunther Pauli itu menyatakan bahwa kalau mau mengukur kesejahteraan, ukurlah kebiruan laut ini. Nah, sebenarnya kita tahu kafe modern itu bentuknya seperti ini dan cukup mahal alat-alatnya untuk bikin kopi. Kalau nggak ada alat ini nggak bisa minum kopi. Terus kopi digambar-gambar dengan susu dan diukur kualitasnya dengan form-form tertentu dan sertifikasi, ya, yang tadi baru saya katakan yang membebani petani kopi. Dan tentu keluar lagi ide-ide yang luar biasa dari quote-unquote riset, di mana rasa tuh bisa macam-macam, sehingga untuk meyakinkan rasa yang bermacam-macam ini, itu dibuat rasa yang artificial, ya. Dan ini mengarah ke situ. Dan akhirnya apa yang terjadi, kopi kita lihat di dalam kapsul-kapsul, dan kalau dibuka kapsulnya, itu belum tentu, apakah kita yakin kopi yang kita lihat ini adalah kopi atau jagung. Belum tentu jagung, belum tentu kopi. Siapa tahu jagung. Bila ini terbukti jagung, artinya harga kopi ini, jagung yang diberi flavor tadi, ya, akan mengalahkan pohon kopi kita. Akhirnya pohon kopi kita akan ditebang. Dan itulah mengapa akhirnya kopi yang konsep barat, kopi barat itu membuat kopi kita semakin terpuruk, semakin tidak dikenal, dan akhirnya orang minum kopi-kopi seperti ini. Inilah yang harus kita jaga, jangan sampai hal ini terjadi. Dan kembali lagi, kalau hal ini terjadi, ya kembali lagi sampah lagi yang terjadi. Ya. Nah, ini yang kita sebut juga linear ekonomi. Nah, di sini kita bilang, ayo, be a leader, not a follower. Ayo, sebagai sebagai leader, tapi jangan sebagai pengikut.
Never let anyone tell you what you can and cannot be. Jadi jangan orang memberi tahu kamu apa yang kamu boleh, kamu bisa atau tidak bisa terjadi. Marilah kita tentukan nasib kita sendiri di Indonesia. Sedangkan kita tahu sebetulnya rasa kopi itu hanya ada, yaitu ini, manis, asin, asam, dan pahit. Ini dari alam. Kita tidak perlu yang ini. Cukup menikmati kopi hanya dengan ini. Ya. Jadi jangan kita mau ditipu dengan riset yang hebat-hebat, yang akhirnya menguntungkan Barat. Kita malah tidak berani. Kita yang punya pohon, kita yang ngerti minum kopi, malah kita tidak berani menyatakan kopi kita hebat. Ya. Nah, inilah kehebatan kopi kita, kopi tubruk, di mana kopi itu jangan dikasih gula dan jangan ditutup oleh susu. Kopi yang pahit adalah kopi yang paling nikmat. Dan kenikmatan kopi hanya bisa terasa bila kita minum kopi yang tidak dicampur apa-apa, ya, tidak diganggu rasanya. Jadi kita di Indonesia kita ada kopi tubruk, ada kopi tang tukwik. Nah, ini kan sebenarnya kopi ini kan dari bahasa Minang yang menyatakan bahwa kopi dibalik itu. Ada lagi kopi Jos dari Jogja, pakai arang. Nah, ini kan nggak ada di Eropa sama sekali nggak ada, apalagi ini kopi duren. Ya, di Eropa nggak ada duren. Inilah yang harus kita expose, supaya kita unik, supaya kita nggak bisa di copy. Kalau dia mau kopi, dia harus beli duren dari kita. Kalau dia mau kopi, dia harus beli kopi dari kita. Dan ingat, kopi yang terbaik, biji kopi yang baik tuh jangan diekspor. Yang ekspor tuh kopi yang kurang baik, tapi diolah menjadi kopi yang baik. Sedangkan kalau mereka mau minum kopi terbaik, itu biarkanlah mereka datang. Kita undang mereka datang untuk minum kopi yang terbaik di dunia. Ya. Jadi kopi yang baik itu kita simpan, kopi yang kurang baik kita olah menjadi produk yang terbaik. Jadi itulah yang kita ekspor keluar. Dan kalau mau melukis, jangan di-copy. Kita jangan main dengan makanan kita. Kan kita ada di Indonesia, ada kata-kata makanan tuh jangan dibuat main. Jadi jangan digambar-gambar atau apa. Kalau mau gambar, inilah pakai ampas kopi. Ya, lukisan ampas kopi. Jangan, jadi kita minum kopi pahit, nggak dicampur apa-apa, tapi kita melukis ya, dengan ampasnya. Nah ini Mas Aditya Kresna itu membawa 20 lukisan ini kopi ke Amerika, kan bangga, hebat. Itulah yang kita harus expose. Ya. Nah kita didik makin banyak orang anak muda kita yang bisa melakukan hal ini. Itulah yang luar biasa. Nanti ada yang lukisan gambar dari kopi Jawa, kopi Gayo, kopi apa. Nah itu udah terunik sendiri lagi. Pokoknya kita cari keunikan-keunikan itu. Apalagi ini, kalau kita bisa sediakan cangkir, yang orang bisa beli cangkir kopi, bambu plus kopi, dan dia bisa bawa pulang, dan dia bisa menggunakan kopi ini berkali-kali. Nah, ini keunikan-keunikan ini harus kita expose. Dan tentunya ini akan membantu membuat karya-karya desa kita maju. Ya. Nah, setelah kita ngomong kopi, sekarang kita dihadapi lagi oleh yang disebut kopi luwak. Di mana di Barat, karena kartel itu berusaha mengganggu harga supaya kopi kita jatuh, mereka akan ganggu. Tapi kebetulan luwak tidak ada di Eropa. Jadi tidak bisa disaing. Karena tidak bisa saing, mereka menghancurkan. Cara menghancurkan, mereka bilang, say no to kopi luwak. Jadi malah ditambah lagi. Bisa ada next pandemi, wah segala macam, apapun menakut-nakuti gitu. Ya. Nah, tapi hasil penyelidikan saya ternyata kopi enak bukan karena melewatin perut dari si luwak, tapi karena luwak itu memilih biji kopi yang merah. Semua biji kopi yang merah itu enak. Nah, inilah yang sebetulnya bikin kopi luwak itu enak. Dan jadi kalau gitu, jadi saya desain GPS, kalung GPS, di mana luwak bisa kemana-mana.
sewaktu dia bikin kopi, dia nggak akan loncat-loncat. Nah, pada saat itu di-registered. Jadi nanti Pak Petani menggunakan gadget bisa lihat, oh ada 5 tugas, ada 5 titik yang harus dikumpulkan. Tinggal diarahkan ke situ. Jadi saya katakan say yes to kopi luwak karena kita sudah tidak luwak-luwak kita terlepas di alam di hutan menggunakan GPS. Dan nanti arah kita yaitu membuat smart engine. Ya, kalau bisa nanti coba kita buat di Indonesia. Saya akan beri informasi bagaimana cara untuk membuat smart engine ini. Jadi apa yang saya buat di sini nanti diajarkan di Indonesia supaya nanti produk-produk yang ini tuh semua dari Indonesia. Apakah ini nanti dari Pulau Jawa, ini dari Sumatera, ini komponen-komponen yang kita bisa kayak Lego ditempel-tempel jadi smart engine untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ini akhirnya kita sebut precision agriculture, ya. Dan ini improve farmer welfare in rural area. Ini sangat penting supaya semua itu aman dan baik. Nah, caranya bagaimana? Nah, smart engine ini itu nanti di-connect melalui cloud itu ke sensor-sensor. Jadi yang disebut precision itu karena sensor, karena contohnya misalnya tanah ini kurang air, karena dipasang ground sensor, si sensor itu laporan, oh kelembapan air ini tanah ini sudah kurang. Oh kalau begitu langsung drone akan ambil aktif, ambil air langsung kirim ke daerah sini yang nggak siram kemana-mana, ke daerah yang memang kurang. Nah, itu disebut precision. Dan tentu banyak yang bisa dikerjakan ya. Dan ini semua dikontrol oleh si smart engine ini. Dan ini kami mulai 2017 di Kediri mengenai pendidikan IT. Konsepnya bahwa kita harus menyebar knowledge. Karena tanpa knowledge kita, Indonesia tidak akan bangun. Tapi kalau kita sudah pintar, kita nggak sehat, kita percuma aja. Jadi kita harus sehat. Jadi belajar apakah yoga, tai chi, apapun bikin kita sehat. Nah, kalau kita sudah pintar, kita sudah sehat, tapi kita nggak confidence, percuma juga. Ayo kita confidence, lihat ini anak-anak kan luar biasa. Mereka confidence-nya kan, lihatnya juga senang gitu, lihat mereka confidence. Nah, setelah itu, setelah confidence, seringnya kan saya benar, yang kamu salah, jadi ribut. Nah, perlu unity. Nah, ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bergabung mencari solusi itu bukan sendiri, tapi bersama-sama. Nah, setelah itu keempat dipegang, baru kita ke global reach. Nah, ini waktu di launchingnya 2017 oleh Pak Abu Bakar, Wali Kota Kediri, dan beliau mendapat penghargaan dari Pak JK untuk Kediri sebagai kota pintar. Dan ini misalnya contoh yang membuat saya sendiri bangga bahwa ini 2000 waktu terjadi COVID, UMKM tidak bisa jualan, mereka membuat virtual expo. Dan kalau dilihat virtual expo ini, ini kalau klik ini Kediri, Madiun Blitar, ini kalau diklik itu kira-kira ini. Ini kalau kita tunggu saya sore. Nah ini kita bisa ke titik ini, kita bisa masuk, kita lihat baju, misalnya lihat baju ini, misalnya kita lihat ini, bajunya kayak gitu, dan kita bisa beli, ya. Dan informasi misalnya kita bisa harganya berapa dan sebagainya, informasi tentang batik tulis, dan kita bisa jalan-jalan terus. Ya, dan sebagainya ya. Kita bisa mendapat informasi ini. Dan ini buat saya tuh sesuatu yang bangga bahwa mereka tuh bisa berbuat hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau nanti filenya di-share, tinggal klik, dilihat aja. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa jualan kopi juga dengan cara seperti ini.
Nah, modalnya apa? Kembali lagi, kopi, bambu, kasawa buat plastik, plus IT. Nah, ini penting. IT ini penting. SDM tuh harus diangkat. Nah, jadi saya ngebayangkan nanti di desa-desa kita bangun saung-saung kopi dari bambu. Nah, dengan WiFi, di mana di sini digital nomad itu nanti datang wisata, datang untuk kerja di sini. Dan listriknya dari mana? Listriknya dari sungai. Jadi sungai dialirkan ke sini, diputar seperti ini ke dinamo untuk jadi listrik. Gunakanlah bambu. Kenapa? Bambu hanya perlu 5 tahun kira-kira. Lihat, bambu ini manusia setinggi ini tahun pertama, tapi tahun keempat udah setinggi jauh tinggi dari manusia ini. Dan juga tahun kelima tuh bambu tuh 3 sampai 5 tahun kira-kira sudah bisa dipanen. Sedangkan pohon itu paling sedikit 30 tahun. Apalagi pohon ini mungkin ribuan tahun. Kalau ditebang tuh sayang sekali. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Indonesia pohon-pohon sebesar ini ditebang. Gunakanlah bambu. Nah, bambu kalau kita gunakan, bambu kalau dimasukkan dalam kontainer, dipanaskan, itu keluar gas. Gas ini bisa menyalakan mesin motor, memutar dinamo menjadi listrik. Dan bambu ini setelah dibakar ini akan jadi arang. Ini kualitas arangnya tuh tinggi sekali. Ini pun walaupun dibakar, ini tuh akan menjadi abu. Abu ini malah baik untuk untuk tanaman fertilizer. Dan dari bambu ini kita bisa bikin aktif bambu charcoal powder untuk obat kayak norit. Norit itu dibuat dari charcoal. Kita juga bisa untuk filter air dan juga menghilangkan bau di kulkas dan sebagainya. Dan sekarang bambu itu, sekarang kan kedelai lagi mahal sekali nih. Jadi tahu perlu banyak orang-orang misalnya menggunakan pembakaran pakai plastik. Nah, jangan, kita gunakan bambu untuk ini supaya environment baik ya. Nah, ini ada sedikit informasi mengenai keadaan kedelai di Indonesia pada saat ini. Pabrik tahu menjerit karena kedelai itu mahal. Kenapa? Karena kedelai importnya harganya naik. Dan kalau harganya naik, tahu harus naik. Nah, ini yang jadi kita tuh selalu beli barang import karena murah. Sebenarnya kita tuh sedang diakalin sebetulnya. Seperti kopi tadi. Nah, jadi jangan kita karena harga murah kita main import, di mana sebenarnya kita membunuh karya usaha desa. Kita harus jaga bersama supaya kita memang awal tidak mudah, tapi kalau sini kopi di mana-mana, kedelai di mana, buah padi di mana-mana, yang swasembada, maka kita akan berkelebihan. Nah, ini contoh, lihat ini saya dapat informasi dari koran, di mana harga dari Januari sampai sekarang itu harga itu naik. Nah, kasihan pemilik pabrik tahu dan tempe itu menjerit sekarang. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk tanam kedelai. Jadi kita jangan tanam kopi aja, tapi kedelai. Nah, ini ada website yang kami buat. Ini kalau website ini diklik, itu semua informasi tentang kedelai, penanam kedelai, itu nantinya akan ada di sini. Ini baru dibikin 2 hari. Jadi nanti semua database itu akan didapat di sini. Tujuannya apa? Supaya di desa kita tuh kita bisa apa aja, nggak mesti soybean, apa aja nantinya. Sementara ini kita fokus ke soybean. Nah, ini bambu. Kalau bambu ini sudah terjadi, maka inilah yang rumah kan mewah, bagus lagi. Kayak gini kan indah. Ini malah kita sebut rumah impian. Nah, ini semua bambu. Nah, nantinya pendidikan IT itu nanti kami adakan pendidikan IT secara jarak jauh, yaitu pendidikan IT di desa. Mengimplementasi dari apa yang dibutuhkan oleh desa. Apakah urusan kopi, urusan jamur, apapun, itu nanti dibuat oleh IT di desa, yang mana
mudah-mudahan satu hari mereka bisa membuat menjadi startup, dan startup ini mudah-mudahan tidak melupakan desanya, mendukung desanya kembali. Dan ini bila terjadi lingkaran ini, satu hari begitu ada pemodal masuk, maka terjadilah unicorn yang membangun produk-produk IT. Dan ini konsep yang akan dipelajari end to end, ya. Jadi nggak cuma front end atau back end, benar-benar end to end. Dan ini yang harus kita sadari di Indonesia, kita selalu tahu tentang Jalan Sutra, tapi kita lupa bahwa Indonesia tuh ada jalan rempah. Jalan Sutra sekarang luar biasa, China bangun luar biasa. Tapi saya pikir kita juga tidak kalah. Lihat dulu kita tuh lihat lebih panjang daripada Jalan Sutra ini. Malah kita di laut, resikonya besar. Kita melihat bintang, angin dan sebagainya. Nelayan kita, nelayan kita tuh orang-orang hebat, di mana bisa mengarung samudra begitu jauh. Dan ini tuh sudah terjadi, misalnya di Australia 1988. Dan ini di Afrika, teman saya bilang bahwa di Afrika tuh ada Sheikh Yusuf dari Indonesia, itu membangun masjid di Cape Town. Saya aja belum tahu, karena informasi dari teman saya, jadi saya menemukan informasi ini, membuktikan bahwa kita tuh nggak kalah. Nah, dengan demikian saya pikir, wow, kita coba rubah Space Road Digital Transformasi. Jadi jalan rempah kita ini kita tinggal rubah ke digital, di mana kita gunakan konsep-konsep ini. Yang kebetulan saya bekerja dengan 3 negara, Indonesia, Afrika Selatan, dan Australia, di mana ketiga ini adalah member dari G20. Jadi mudah-mudahan konsep ini kita bisa expose di G20. Kenapa? Karena dengan kita bisa expose konsep ini di G20, artinya kita ada pembeli di G20 ini. Jadi B2B melalui software yang dari Livery e-commerce. Jadi produk-produk kita nanti kita peragakan di Livery e-commerce untuk dijual di negara-negara ini. Jadi kita sudah ada 20 negara atau 19 negara yang mengenal produk kita. Jadi inilah yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan kembali lagi ke teman saya ini, Pak Sam, dengan bambu angklung membuat dunia semakin aman. Nah, kalau kita berdagang, nah ini terakhir ya kelihatannya, kalau kita berdagang, kita harus atau berusaha, kita harus tahu siapa yang kita serve. Siapa yang perlu produk kita, produk apa yang bisa kita perbuat. Kalau kita sudah tahu siapa yang memerlukan apa dan produknya kita ada, tinggal bagaimana kita mengirim sampai si orang ini bisa membeli produk kita. Dan tentunya kita ada hubungan antara kita dengan si orang ini. Inilah yang membuat pemasukan kita, yang disebut revenue. Ini disebut channel, ini disebut customer relationship, ini customer-nya, ini value proposition kita. Dan untuk membuat produk kita ada aktivitas yang disebut key resource dan key activities. Jadi ada bahan mentahnya dan ada aktivitasnya. Tentu kita juga ada partner, dan inilah yang disebut cost kita. Dan ini kita nggak perlu yang disebut business plan. Business plan yang ditulis tebal-tebal itu hanya yang menguntungkan adalah investor, bukan pemilik. Karena itu gunakanlah konsep ini yang disebut business model canvas, sangat simple. Ada perubahan kita bisa rubah. Contohnya, ya ini step yang tadi saya udah cerita ya. Jadi siapa customer kita, value proposition, apa yang kita lakukan. Contoh, ini contoh lemon on the go, ya. Nah, lemon on the go itu jualnya ke siapa? Ke park visitor. Itu yang membuat kita dapat income. Nah, caranya bagaimana ya? Kita pakai misalnya mobil yang bisa bawa peralatan di park untuk orang beli. Nah,
hubungannya bagaimana? Karena kita kenal secara langsung dan itu kita diberi tips, kita orang beli produk kita itu adalah revenue kita. Nah, hubungan kita bagaimana? Yaitu kita dengan park ranger misalnya atau pemilik park di situ. Kita ada ingredients-nya apa, kita ada juga pembuatnya, dan itu adalah cost kita, cost structure kita, ada salary, ada equipment, ada flyer. Dan ini konsep ini berlaku juga untuk kopi misalnya. Ini kopinya spice coffee atau kopi durian misalnya. Konsep persis sama, nggak beda. Ya, jadi kita tinggal tulis apa ini secara sadar, dan ini menjadi buku atau peta pegangan kita. Itu kira-kira yang dapat saya katakan. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Ini sedikit informasi. Saya dulu sekolah di Jerman, kerja di Jerman, sampai usaha sendiri. Ini adalah waktu saya kerja di beberapa tempat. Saya juga pernah jadi presiden dari IDN Diaspora, juga yang senior researcher di Flinders, tapi sekarang saya di Adelaide, 10 tahun di IBM. Ini berapa publikasi yang kami keluarkan. Ini reference. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rudolf yang sudah memaparkan materi tentang Eco Village yang sangat holistik, sangat lengkap, Pak. Terima kasih. Dan kalau boleh saya sampaikan sedikit begitu. Tadi dalam benak saya hanya berkaitan dengan masalah teknis bagaimana Eco Village itu, Pak. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan spirit, ternyata spiritual begitu. Dan berbicara dengan Eco Village tidak lepas dari ego, bagaimana menurunkan ego, itu tadi yang saya tangkap, Pak. Jadi sangat menarik sekali, Pak. Terima kasih atas paparannya. Dan